Arus lalu lintas Nataru diprediksi meningkat pada 23 Desember 2023. Jelang Nataru, Wakil Gubernur Jambi cek harga dan stok komoditas pangan di Pasar Angso Duo. Bawaslu Provinsi Jambi temukan ketidaknetralan ASN saat masa kampanye pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Edisi Jumat 22 Desember 2023, spesial edisi Hari Ibu Nasional. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karandi Utari dan saya Nastasya Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, arus lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru diprediksi akan meningkat pada 23 Desember 2023. Peningkatan ini akan terjadi di sejumlah jalur perlintasan kabupaten kota maupun antar provinsi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi memprediksi akan ada peningkatan arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru pada Sabtu 23 Desember 2023. Peningkatan arus lalu lintas itu dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memasuki libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, sebagian arus lalu lintas di jalur perlintasan antar kabupaten kota maupun provinsi mulai Sabtu besok akan dipadati kendaraan. Peningkatan arus lalu lintas itu diprediksi akan kembali normal setelah memasuki puncak Natal dan Tahun Baru pada 2 Januari 2024. Oh ya, jadi untuk Nataru ini kan kita ada operasi lilin dalam mengatasi untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ya, mengatasi permasalahan baik itu Kamtibmas maupun juga Kamsel Lantas, karena memang ada prediksi peningkatan arus kendaraan khususnya untuk yang berlibur atau mungkin pulang merayakan Natal di tempatnya masing-masing, yang tentunya melintasi provinsi kita ya, ada yang pulang ke Jambi tapi juga banyak juga yang melintas mungkin kembali ke Sumatera Utara dari Jakarta. Untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar, petugas gabungan akan dikerahkan di sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Jambi. Kombes Pol Davi mengimbau seluruh pengendara agar tidak melawan dan melanggar arus lalu lintas saat berkendara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Para pengguna jalan diimbau untuk memperhatikan sejumlah persiapan sebelum bepergian keluar daerah saat mengisi libur Nataru. Selain untuk memastikan perjalanan agar tetap lancar, persiapan juga penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat melakukan perjalanan. Untuk memastikan perjalanan agar tetap lancar dan aman, serta meminimalisir terjadinya insiden kecelakaan saat libur Nataru, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar menyiapkan seluruh perlengkapan sebelum bepergian. Adapun sejumlah perlengkapan yang harus disiapkan, diantaranya memastikan kendaraan yang digunakan dalam keadaan baik, kesehatan dalam kondisi prima, melengkapi dokumen kendaraan, dan membawa uang selama di perjalanan. Ya, kalau yang mau melaksanakan bepergian ya, ini kan kita sekarang musim liburan panjang ya, mau bepergian dengan kendaraan ya pastinya kendaraannya yakinkan dulu harus baik ya. Kendaraan baik itu ya harus dicune up, dicek bannya, dicek olinya, segala macam ya, kemudian kaki-kakinya gitu. Nah, kemudian yang kedua ya harus ada anggaran dia, anggarannya ya ada gitu, dan juga tidak perlu bojo anggaran terlalu berlebih, nanti kalau di jalan ada apa-apa jadi masalah. Anggaran secukupnya tapi cukup untuk perjalanan. Kombes Pol Davi menambahkan ribuan personel gabungan disiagakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Ribuan personel ini disiagakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024,
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan pengecekan harga dan ketersediaan komoditas bahan pangan di Pasar Angso Duo. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan pengecekan komoditas bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Jumat pagi 23 Desember 2023. Pengecekan dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah Provinsi Jambi ini diselenggarakan untuk memastikan harga dan stok bahan pangan dalam kondisi aman. Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur bersama tim melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional. Mulai dari pedagang cabai, bawang, sayur mayur, ayam, telur, hingga toko TPID. Wakil Gubernur mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Nataru seluruhnya dalam kondisi stabil. Bahkan ketersediaannya juga dinilai mencukupi. Ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang terjadi menjelang Nataru, namun dinilai masih dalam kondisi aman. Fluktuasi harga ini diprediksi hanya bersifat sementara dan akan kembali berangsur normal. Dalam sidak kali ini, daging ayam terpantau dijual di kisaran Rp28.000 per kilogram. Daging sapi segar Rp120.000 per kilogram. Gula pasir Rp16.500 per kilogram. Minyak curah Rp13.500 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah dijual Rp38.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp30.000 per kilogram. Bawang merah Rp24.000 per kilogram, bawang putih Rp29.000 per kilogram, kemudian telur ayam Rp1.700 per butir. Alhamdulillah, berdasarkan yang kita lihat bersama secara umum dalam sebuah stok beras masuk bawang merah, cabai, merah, dan masuk ayam. Ini satu hal yang Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan melalui langkah-langkah yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pangan terus dalam kondisi aman dan terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Ibu hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum introspeksi seorang ibu dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Sosok ibu merupakan guru pertama bagi anak untuk mulai melangkah di tengah masyarakat. (22 Desember) diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Peringatan Hari Ibu hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum introspeksi seorang ibu dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Peran ibu diharapkan dapat membentuk karakter seorang anak dan berperan dalam menyuarakan gagasan serta menjadi aspirasi. Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Orang tua, terutama ibu, sangat berperan penting dalam perkembangan seorang anak. Ibu adalah guru dan madrasah pertama yang memperkenalkan anak kepada dunia. Tak dapat dipungkiri, ibu merupakan inspirasi utama bagi anak-anaknya. Ya, untuk ibu-ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, bangkitlah semangat untuk menjadi ibu-ibu wanita sejati Indonesia. Tetap semangat. Artinya seperti Ibu Kartini ya? Iya. Oke. Sebagai ibu itu kita harus bisa menjadi koki untuk keluarga. Baru itu kita itu harus bisa memberikan semangat untuk keluarga kita. Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap peran besar sosok ibu dalam keluarga, peringatan Hari Ibu juga dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran perempuan di tanah air untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum untuk menghargai peran seorang ibu. Seorang ibu memiliki banyak peran dalam kehidupan, baik di bidang lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Semoga selalu
Hari Ibu di Indonesia memiliki sejarah yang mengakar pada perjuangan perempuan dalam bergerak dan memberi arti untuk bangsa Indonesia. Hari Ibu dirayakan untuk menghormati peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa. Peringatan Hari Ibu juga menjadi momentum penting untuk memberikan penghargaan terhadap seluruh perempuan Indonesia atas peran, kontribusi, dan dedikasinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Peringatan Hari Ibu di Kota Sungai Penuh selalu menjadi momentum penting yang tak hanya sekedar mengucapkan terima kasih atas jasa seorang ibu, namun juga bertujuan untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Dari hasil kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Ibu Kota Sungai Penuh itu lebih banyak mengarah kepada bagaimana memberdayakan wanita, terutama di bidang kegiatan sosial, budaya, dan visi harapan kita ke depan. Semoga dengan peringatan hari ini menjadi momentum daripada keaktifan daripada khususnya wanita Kota Sungai Penuh. Seorang ibu memiliki peran besar dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena perannya yang sangat penting menjadi suatu kewajaran saat seorang ibu disetarakan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. 22 Desember setiap tahunnya selalu diperingati Hari Ibu Nasional. Sosok ibu di tengah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Sosok ibu adalah superhero dalam membentuk karakter dan mencerdaskan anak bangsa. Kalau sosok ibu itu menurut saya itu perannya sangat penting karena kasih sayangnya itu tidak batas. Kan awal kecil pas kita kecil itu dirawat dengan kasih sayang penuh. Artinya kasih sayang ibu itu sangat penting bagi kita. Jadi kita jangan sia-siakan pengorbanan ibu gitu. Artinya ibu berperan penting untuk kita ya Mbak? Iya betul, kita sebagai anak perempuannya suatu saat kita pasti bakal jadi ibu juga gitu nah. Jadi kita harus ingat kasih sayang sama ibu gitu. Sosok ibu itu baik, dengan kita dan merawat kita 9 bulan hingga kita besar sampai saat ini. Jadi jangan sampai kalian durhaka kepada orang tua kalian. Sekian. Kalau di rumah seperti apa ibu kalau di rumah? Di rumah dia jarang di rumah karena lagi kerja untuk jain kita. Artinya ibu sangat sayang dengan kita ya? Iya. Harapan kita ke ibu seperti apa dek? Bisa membalas budi dengan memberangkatkan ibu ke Mekah. Itu seperti superhero. Dia bisa melakukan segalanya demi anaknya. Dia mampu melakukan apapun untuk anaknya. Artinya ibu segalanya ya Bu? Iya. Mungkin harapan kita kepada ibu mungkin seperti apa dan doa-doanya Bu? Harapannya ibu tetap sehat, panjang umur. Informasi lainnya, saudara, masyarakat diminta tidak khawatir. Biaya penanganan COVID-19 di RSUD Raden Matahir Jambi akan ditanggung oleh pemerintah. Tak hanya melalui program BPJS Kesehatan, biaya penanganan COVID-19 juga ditanggung SKTM, program Dumisake pemerintah Provinsi Jambi. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir akan biaya penanganan COVID-19 khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Anton Trihartanto mengatakan, biaya penanganan COVID-19 akan ditanggung pemerintah melalui program BPJS Kesehatan khususnya bagi masyarakat yang menjadi peserta. Sementara, untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pembiayaan penanganan COVID-19 dapat diakomodir dengan kebijakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM berdasarkan instruksi Gubernur Jambi. Fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah Provinsi Jambi melalui program Dumisake itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membiayai penanganan COVID-19. Hingga akhir Desember 2023,
RSUD Raden Matahari Jambi mengonfirmasi belum adanya pasien yang dirawat akibat infeksi virus COVID-19. Kondisi ini diharapkan terus terjaga meski telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Alhamdulillah sampai detik ini kita belum ada kunjungan pasien COVID sampai saat ini. Untuk Satgasnya sendiri seperti apa, Pak? Satgas kita sudah koordinasi langsung sama rumah sakit, kita udah bentuk tim Satgas yang diketuai oleh dokter paru dan tim. Di situ ada dari dokter spesialis lain, ya, termasuk dokter konsultan Pinire itu, jadi konsultan yang untuk misalnya pasien nanti gagal napas dan sebagainya kita sudah siapkan juga, sudah ada di rumah sakit kita, dan termasuk ruangan sarana prasarana untuk yang berat-berat sudah kita siapkan. Anton Trihartanto menambahkan RSUD Raden Matahari Jambi telah menyiapkan 12 tempat tidur untuk penanganan COVID-19, termasuk 3 alat ventilator bagi pasien infeksi berat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi masih kekurangan 280 petugas KPPS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan indikasi pelanggaran saat masa kampanye pemilu tahun 2024. Pelanggaran itu salah satunya ketidaknetralan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang berpihak ke salah satu pasangan calon presiden. Bawaslu Provinsi Jambi menemukan indikasi pelanggaran saat masa kampanye pemilu tahun 2024. Salah satunya ketidaknetralan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang berpihak ke salah satu pasangan calon presiden 2024. Bawaslu telah memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk mengklarifikasi laporan yang ditujukan kepadanya. Jika terbukti bersalah, Bawaslu akan meneruskan laporan itu ke Komite ASN. Pemberian sanksi terhadap terlapor menjadi kewenangan Komite ASN. Hari kemarin kami sudah melakukan registrasi terhadap informasi awal yang sudah kami telusuri. Hasil penelusuran sudah memenuhi 2 alat bukti sehingga kami naikkan menjadi temuan. Dalam waktu dekat, mulai esok kami akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor. Nah, hal ini, terhadap terlapor ya, terlapor. Nah, hal ini adalah dugaan terkait dengan netralitas ASN. Wayne Arifin menambahkan laporan pelanggaran itu menjadi laporan kedua yang diterima Bawaslu Provinsi Jambi, setelah sebelumnya laporan pelanggaran pemilu yang ditujukan terhadap Gubernur Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan data terbaru, semula KPU Muaro Jambi kekurangan 260 KPPS. Namun data terakhir ada penambahan jumlah TPS yang masih kekurangan tenaga KPPS menjadi 280 orang. Dari 1.296 tempat pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi memperbaharui data pada Kamis 21 Desember 2023 pukul 16.59 waktu Indonesia Barat. Masih kekurangan 280 petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ratusan petugas TPS yang belum terpenuhi tersebut tersebar di 7 kecamatan, yakni Kecamatan Bahar Selatan, Bahar Utara, Jaluko, Kumpeh Ulu, Mestong, Taman Rajo, dan Sungai Gelam. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Desma Radewi mengatakan, dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 40 menyatakan,
Pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas dan integritas serta kemandirian. Bagi TPS yang masih kekurangan KPPS, PPS setempat membuat berita acara dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengawas desa atas kekurangan KPPS tersebut. Ini berdasarkan keputusan KPU nomor 1669 tahun 2023 tentang pedoman teknik Badan Ad Hoc Pemilihan Umum. Kemudian panitia pemungutan suara dapat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk melakukan penunjukan terhadap warga di wilayah kerja untuk menjadi KPPS, dengan catatan mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di anggota KPPS tidak dibenarkan menjadi bagian dari anggota politik, bahkan bagian dari tim sukses politik partai seperti itu. Update yang terkini saat ini ya dari semulanya kekurangan 260 yang terakhir sudah kita dapatkan dari laporan dari beberapa kecamatan ini sudah berjumlah 280 yang kekurangannya. Itu yang ada penambahan 20 orang ya? Iya, seperti itu. Desmara Dewi menegaskan apabila jumlah petugas KPPS juga tidak dapat terpenuhi, Komisi Pemilihan Umum Waru Jambi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat peduli pemilu untuk dapat menjadi KPPS tapi memenuhi persyaratan. Tapi pihak KPU Waru Jambi optimis kekurangan 280 petugas KPPS dapat terpenuhi sebelum prosesi pelantikan yang akan digelar pada 25 Januari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Penyortiran dan pelipatan surat suara dipusatkan di gudang logistik KPU Gedung Sport Center Sarolangun. Sebelum melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pasangan presiden dan wakil presiden, puluhan masyarakat yang diberikan mandat untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara terlebih dahulu diberikan arahan serta petunjuk oleh Kasubag Divisi Logistik Sekretariat KPU Sarolangun. Dalam arahannya, Kasubag Divisi Logistik Sekretariat KPU Sarolangun memberikan informasi tentang tata cara penyortiran untuk memastikan dan mencermati surat suara agar tidak rusak dan degradasi warna sebelum dilakukan pelipatan. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Seluruh petugas penyortiran dan pelipatan surat suara diberikan instruksi agar dapat memastikan surat suara tidak rusak, sobek, dan cacat sebelum dilakukan pelipatan. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditargetkan berlangsung selama 3 hari kerja. Personil yang kita libatkan dalam pelipatan dan penyortiran ini 100 orang. 100 orang personil yang akan kita targetkan kemarin, target kita 3 hari akan selesai. Cuma karena kita tadi sama-sama menyaksikan pas pembukaan logistik berupa surat suara berjenis presiden untuk presiden tadi, ternyata yang harusnya 3 kali lipat dan tadi kita lihat sudah 2 kali lipat. Berkemungkinan mungkin besok insya Allah selesai, paling lambat memang 3 hari sesuai dengan target. Ahmad Mujadid menambahkan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilihan presiden 2024 melibatkan 100 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 80 perempuan, dengan biaya Rp295 per lembar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Merangin menggelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024. Simulasi itu digelar untuk mengetahui alur serta tata cara yang akan dilalui dalam proses pemungutan suara pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU Merangin menggelar simulasi pemungutan suara pemilu 2024 di lapangan sepak bola Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangkobaran. Simulasi yang diikuti 60 warga setempat dan 4 panitia pemilihan kecamatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran alur serta tata cara proses pemungutan suara pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
Simulasi digelar lengkap dengan seluruh alat peraga, dikemas dengan konsep seluruh kemungkinan pelanggaran dan permasalahan yang akan dihadapi saat pemilu. Selain itu, pada simulasi ini juga menghadirkan pemilih disabilitas. Warga tampak antusias mengikuti simulasi ini, mulai dari registrasi, menunggu di tempat yang disediakan, pengambilan surat suara, masuk ke bilik suara, memasukkan surat suara ke tempat yang telah disediakan, hingga memasukkan salah satu jari ke tinta sebagai penanda telah selesai mencoblos. Nah, jadi tujuan simulasi ini adalah kita ingin menyampaikan ya kepada pemilih kita ya, kepada pemilih kita seperti apa ya proses yang terjadi ketika pemungutan, penghitungan dan rekap di tingkat TPS. Nah, jadi simulasi ini menggambarkan secara utuh ya proses secara keseluruhan ya, mulai pemungutan, penghitungan sampai pada rekapnya. Tak hanya pemungutan dan penghitungan, para peserta juga memperagakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap. Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara yang telah tersambung dengan server KPU RI. Untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang debat Cawapres pada Jumat malam nanti, tim pemenangan daerah Timda Anies Muhaimin berencana menggelar nonton bareng. Semua partai pengusung diminta hadir di kantor DPW Nasdem Provinsi Jambi. Tim pemenangan daerah DPD Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar berencana menggelar nonton bareng debat calon wakil presiden pada Jumat malam nanti. Nonton bareng tersebut rencananya akan digelar di kantor DPW Nasdem Provinsi Jambi, kawasan Jalan Raden Matahir nomor 25, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Pasar Jambi. Ketua TPD Capres dan Cawapres nomor urut 1 Provinsi Jambi Syarifasa mengatakan, nonton bareng debat Cawapres itu akan dihadiri oleh tokoh, pengurus partai pengusung, dan para kader koalisi perubahan, seperti Partai Umat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Diharapkan nonton bareng debat calon wakil presiden itu dapat menambah semangat tim pemenangan daerah untuk memenangkan koalisi perubahan Anies Muhaimin. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi Jumat malam nanti akan menggelar nonton bareng atau nobar debat Cawapres. Nonton bareng ini diisi dengan diskusi publik membahas hasil debat Cawapres. Berbagai persiapan tengah dilakukan tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi untuk menggelar nonton bareng debat calon wakil presiden pada Jumat malam nanti. Nonton bareng debat Cawapres itu rencananya akan digelar di posko TKD di Jalan Pangeran Hidayat, Palima, Kota Baru. Ketua TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi, Bakri, mengatakan, diprediksi pada debat kedua ini akan dihadiri ratusan pendukung Prabowo Gibran Jambi, partai koalisi, TKD, dan para relawan. Bakri meyakini untuk tema debat kedua Cawapres Pemilu 2024 terkait ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur dan perkotaan telah dipersiapkan dengan matang oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, konsep acara di posko pemenangan dibuat serius tapi santai, di mana malam nanti juga akan dilakukan diskusi publik terkait hasil dari debat kedua tersebut. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Tim relawan Ganjar Mahfud MD pada Jumat malam nanti akan menggelar nobar debat Cawapres. Nonton bareng ini akan dihadiri tim relawan pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3. Tim pemenangan Ganjar Mahfud MD Jumat malam nanti akan menggelar nonton bareng debat calon wakil presiden. Nonton bareng debat Cawapres itu rencananya akan digelar di salah satu kafe di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Daerah Jambi Ganjar Mahfud MD Dodi Harmoko mengatakan, nonton bareng ini akan dilaksanakan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri tim pemenangan Ganjar Mahfud MD. Selain untuk memberikan dukungan,
Nonton bareng ini juga sebagai bentuk untuk mempererat tali silaturahmi tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Pada nonton bareng ini, para relawan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyaksikan langsung debat calon wakil presiden bersama tim pemenangan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim pemenangan masing-masing Capres dan Cawapres di Jambi akan menggelar nonton bareng debat Cawapres. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi mengingatkan agar tak ada pelanggaran atau kampanye terselubung pada momentum nobar tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Chandrika Divani. Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dapat kami laporkan bahwasannya memang antusiasme masyarakat Provinsi Jambi dalam menyambut debat Cawapres yang akan dilaksanakan pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, serta pengelolaan APBN dan APBD semakin terasa, yakni di mana tim pemenangan daerah dari masing-masing paslon nantinya akan menggelar kegiatan nonton bareng debat Cawapres yang akan dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di sejumlah tempat di kota Jambi. Seperti pada pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin, yang mana nantinya kegiatan nonton bareng ini akan dilaksanakan di kantor DPW Nasdem Provinsi Jambi. Kemudian acara ini juga akan dihadiri dengan sejumlah tokoh masyarakat, pengurus partai pengusung, dan juga para kader koalisi perubahan. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran nantinya akan dilaksanakan di posko pemenangan Provinsi Jambi. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari Ketua Tim Pemenangan Daerah Jambi, Bakri, menyampaikan bahwa juga akan dihadiri oleh para relawan, tim kampanye dan juga para pendukung. Kemudian untuk konsep nonton bareng ini juga telah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, di mana acara ini dipersiapkan dengan nuansa yang serius tapi juga tetap santai. Kemudian nantinya setelah dilakukan nonton bareng ini akan dilaksanakan kegiatan diskusi publik untuk membahas terkait hasil debat Cawapres nanti malam. Kemudian saudara, untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan dilaksanakan di salah satu kafe di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Dan juga dalam kegiatan ini tim pemenangan daerah mengajak masyarakat untuk dapat terlibat dan berpartisipasi ikut dalam kegiatan nonton bareng ini. Dan juga diharapkan ke depannya kegiatan nonton bareng ini dapat meningkatkan semangat daripada masyarakat dan juga pendukung masing-masing paslon untuk memenangkan tiap-tiap koalisinya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Chandrika atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Saudara, UIN STS Jambi mewisuda 1.502 mahasiswa. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, UIN STS Jambi mewisuda 1.502 mahasiswa yang telah berhasil menempuh pendidikannya. Wisuda digelar di Gedung Auditorium Khatib Kezuen UIN STS Jambi ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin UIN STS Jambi Rabu kemarin menggelar wisuda sarjana ke-66, magister ke-39, dan doktor ke-15. Pada periode ini, UIN STS Jambi resmi mewisuda 1.502 mahasiswa dari berbagai program studi. Di antaranya lulusan sarjana 1.417 wisudawan sarjana,
dan 77 wisudawan magister, serta 8 wisudawan doktor. PLT Rektor UIN STS Jambi, Profesor Abu Rohmat berharap para wisudawan semakin sukses dalam mencapai cita-cita dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Agar para wisudawan ini semakin sukses dalam mencapai cita-cita. Tadi yang disampaikan oleh wakil wisudawan, mereka harus bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Apapun yang akan menjadi pilihan profesi, dia harus tetap semangat, ikhtiar ya. Kalau kemudian selalu tentu saja dia harus menjaga, misalnya sholatnya, ngajinya juga tidak lupa. Itu salah satu keunggulan dari UIN Sultan Hasanuddin. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi UIN STS Jambi yang turut berkontribusi menghadirkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang profesional, berkarakter, unggul, terampil, serta berjiwa kewirausahaan berbasis sosial dan teknologi. Abdullah Sani berharap seluruh wisudawan UIN STS Jambi dapat menjadi aktor dalam semua lini pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wisuda ini mengusung tema menciptakan alumni yang transformatif, inovatif, dan unggul. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, volume sampah di Kabupaten Batanghari hingga saat ini terus meningkat. Terbukti dari catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, terjadi peningkatan sebanyak 4 ton sampah, dan mayoritas sampah merupakan hasil dari sampah rumah tangga. Hasil catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, rata-rata sampah yang dihasilkan merupakan sampah rumah tangga. Peningkatan volume sampah meningkat 4 ton. Dari jumlah sebelumnya yang hanya 28 ton, kini menjadi 32 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Zamzami, mengatakan peningkatan volume sampah karena meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, salah satunya di sektor UMKM. Sehingga tidak sedikit sampah yang dihasilkan dari jualan milik pedagang makanan maupun minuman yang berada di kawasan wisata ataupun di pinggir jalan. Kalau dalam kita bandingkan dari hari ke hari, volume sampah itu sangat ada penambahannya. Terlihat dari donasi yang masuk ke TPA. Diperkirakan dari hari ke hari itu ada peningkatan karena kita juga menambah sarana. Kalau dalam sehari itu bisa-bisa peningkatannya sekitar 3-4 ton sampai 5 ton per hari. Zamzami juga menyampaikan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah yang lebih banyak. Pihaknya juga telah mengoptimalkan satuan petugas kebersihan beserta armada pengangkut sampah sesuai waktu jam angkut, yakni pada pagi hingga siang hari, dari hari Senin sampai Jumat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, kasus rabies akibat gigitan binatang liar seperti anjing dan kucing kini masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Upaya pencegahan pun dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari dengan memberikan vaksin terhadap hewan peliharaan. Pencegahan rabies saat ini masih terus dimaksimalkan pemerintah Kabupaten Batanghari. Salah satu upaya berupa penanganan lewat vaksin. Pemberian vaksin dilakukan kepada hewan peliharaan jenis anjing dan kucing milik warga. Hal tersebut bertujuan agar setiap orang yang terkena gigitan hewan bertaring ini terhindar dari rabies. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulia Pane, meminta kesadaran masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk dapat melaksanakan vaksin secara rutin ke pusat pelayanan kesehatan hewan yang ada di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Sekarang upaya yang kita laksanakan adalah mencegah daripada serangan rabies ini adalah memvaksin ternaknya, kemudian yang kedua adalah mensterilkan ataupun memang ada gejala daripada ternak hewan ini yang tanda-tanda ada membawa penyakit rabies.
Selama tahun 2023 ini terdapat 5 kasus gigitan anjing liar. Beruntung dari korban gigitan tersebut tidak terdeteksi terinfeksi rabies lantaran mendapat penanganan cepat dari medis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali membuka pelaksanaan lelang 76 unit kendaraan dinas. Pengumuman hasil lelang akan disampaikan pada Jumat sore 22 Desember 2023. Lelang kendaraan dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari tengah bergulir. Total kendaraan yang dilelang 76 unit, mulai dari kendaraan roda 2, 4, hingga alat berat milik pemerintah juga masuk dalam daftar lelang di akhir tahun anggaran 2023 ini. Proses penawaran dimulai Jumat sore 23 Desember 2023 dengan target nilai pendapatan hasil lelang sebesar 1,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pengelola Barang milik Daerah Badan Keuangan Daerah Batanghari, Izal Fahlevi mengatakan, sesuai prosedur peserta yang ikut lelang wajib memberikan uang jaminan sebesar 50% dari setiap nilai penawaran. Nantinya setiap pemenang akan ditentukan dengan nilai tawar yang lebih tinggi. Kemudian akan diumumkan di website resmi milik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Akan melelang 76 unit kendaraan dengan rincian kendaraan roda 2 ada 46, 43 kita jual secara unit, 3 kita jual secara scrap, sedangkan roda 3 ada 3 unit, kendaraan roda 4 16, dump truk ada 3 unit. Untuk target PAD kita dari penjualan barang milik daerah ini yaitu 1,2 M. Pemerintah kabupaten berharap target dari lelang ini bisa terpenuhi, sehingga nilai hasil lelang ini dapat menambah pemasukan pada pendapatan asli daerah atau PAD Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi targetkan silpa APBD 2023 maksimal 5%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan silpa pada alokasi APBD tahun 2023 maksimal 5%, dengan estimasi realisasi mencapai 95 hingga 96%. Hingga akhir November 2023, realisasi anggaran belanja daerah telah mencapai 80%. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa pada alokasi belanja daerah tahun 2023 maksimal hanya 5%. Target tersebut berdasarkan evaluasi penyerapan belanja yang diestimasikan dapat realisasi 95 hingga 96% sampai akhir tahun 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, hingga akhir November 2023, realisasi anggaran belanja daerah telah mencapai 80%. Untuk keterlambatan realisasi yang peningkatannya baru terjadi pada Desember 2023, sangat berkaitan dengan pergeseran program dan kegiatan yang baru dapat terserap setelah pengesahan APBD perubahan. Sementara untuk estimasi silpa yang maksimal tidak tersalurkan hingga 5%, berkorelasi dengan upaya efisiensi yang dilakukan seluruh OPD. Efisiensi anggaran ini mulai dari penghematan biaya pengadaan barang dan jasa, hingga pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Estimasi silpa juga berkaitan dengan sejumlah pekerjaan yang tidak rampung atau kurangnya volume, hingga berakhirnya tahun berjalan. Itu sampai dengan akhir November itu sudah terrealisasi sekitar 80%, dan diprediksi untuk Desember 2023 ini akan mencapai 95 sampai 96%.
Kenapa kemudian ada keterlambatan? Ini berkaitan dengan program dan kegiatan yang tadinya ada di Murni, kemudian dipindahkan ke perubahan, di anggaran perubahan, jadi baru akan kita realisasikan di antara bulan Desember. Jadi seakan seolah jadi menumpuk di Desember. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Jambi, APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disahkan senilai 5,3 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bea Cukai Jambi musnahkan barang ilegal senilai 2,6 miliar rupiah. Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan Bea Cukai selama 6 bulan terakhir. Baik, akan kami bantu satu persatu barang ilegal berupa rokok dan baju bekas dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara minuman keras dimusnahkan dengan dicampur dengan cairan pembersih. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 5.063.420 batang rokok, 88,27 liter miras, dan 430 lembar pakaian bekas. Barang ilegal ini senilai 2,6 miliar rupiah. Barang ilegal ini dimusnahkan agar tidak lagi beredar, guna melindungi produk-produk dalam negeri lainnya. Dari salah satu tugas Bea dan Cukai sebagai community protector yang mengawasi masuk dan keluarnya barang ke dan dari Indonesia. Antara lain bertujuan untuk membendung masuknya barang-barang ilegal dan barang-barang yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia, serta untuk melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri dari luar negeri. Bea Cukai Jambi berkomitmen memberantas peredaran barang-barang ilegal. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai peredaran barang ilegal. Selain karena kualitasnya yang belum diketahui, kandungan barang ilegal tersebut juga berbahaya bagi masyarakat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 3 ekor orang utan hasil repatriasi dari Thailand tiba di Jambi. Ketiga satwa ini akan kembali dilepas liarkan setelah menjalani karantina di Frankfurt Zoological Society. Tiga ekor orang utan Sumatera berusia 7 dan 4 tahun dipulangkan kembali atau repatriasi ke Indonesia dari Thailand Jumat siang 22 Desember 2023. Ketiga satwa dilindungi ini dipulangkan setelah penegakan hukum kasus penyelundupan oleh Polisi Penanggulangan Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kepala Balai BKSDA Jambi, Donald Hutasoid mengatakan, 3 ekor orang utan yang telah diserahkan ini akan dikarantina lebih dulu di kantor karantina di Frankfurt Zoological Society di kawasan Telanai Pura, Jambi, hingga sifat liarnya kembali normal. Kemudian orang utan ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Kemudian bekerja sama dengan Garuda Indonesia, ini peran Garuda sangat luar biasa. Ketiga orang utan tersebut diterbangkan menggunakan pesawat GA 867 dari Bangkok menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan sampai sekitar pukul 19 WIB setelah sebelumnya dirawat di Ko Pratu Chang Wildlife Rescue Center KPRC di Provinsi Ratchaburi, Thailand. Acara serah terima ketiga individu orang utan Sumatera dari otoritas Thailand kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand sebelumnya telah dilaksanakan di kantor kargo Bandara Suvarnabhumi, Thailand pada hari Kamis pagi. Setelah sampai di Indonesia, orang utan akan diinapkan di fasilitas transit Garuda Indonesia dengan penjagaan dokter hewan. Kemudian pada hari Jumat, hari ini, ketiganya diberangkatkan ke Jambi dengan pesawat Garuda GA126 pada pukul 9.20 WIB tadi, mungkin ada sedikit delay ya, tapi sudah sampai, dan dirawat sementara di tempat tindakan karantina Frankfurt Zoological Society.
Sementara itu, guna memastikan kondisi satwa ini dalam keadaan sehat, akan diawasi langsung oleh petugas kesehatan selama menjalani karantina. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Anastasia Laga. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.